Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali ketemu ini di tanggal 5 ya, sekarang ini. Dan ini awal pekan kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak Agi soal membaca berita di balik berita. Karena ketemu lagi kita dalam program Off the Record. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berakal Yes, waras. Alhamdulillah, ya Rabbil Amin. Alamin. Ya, gimana Mbak Agi? Kita masih mau ngomongin teror lagi atau ngomongin yang lain ini Mbak Agi? Karena makin ramai juga dan hari ini kan memang ada juga penjelasan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edi Hiaris soal KUHP. Ini kan banyak sekali yang mempersoalkan itu gitu karena kemarin baru kena teror, sekarang sudah berhadapan dengan KUHP kan gitu. Jadi pokoknya ya hati-hati aja sekarang yang mau kritik-kritik. Bukan hanya presiden dan wakil presiden, ngeritik pemerintah juga kalau dengan berdasarkan KUHP yang baru itu bisa kena kan gitu. Karena meskipun disebutkan bahwa oleh Pak Yusril, ya kalau orang kritik ya nggak apa-apa, yang kena itu kan fitnah. Nanti kalau nanti kritik terus yang ditafsirkan sebagai fitnah bagaimana? Kan gitu ya lagi. Ya. Iya, Hmm. iya, tapi kayaknya kita nggak perlu terlalu khawatir, Mas Hirsu. Ya, Kenapa? kenapa? Hmm. Karena itu Fafa, kayaknya dia nggak cuma ngeritik, dia juga fitnah juga, Hmm. dia berkata-kata kotor juga. Tapi Hmm. sampai sekarang nggak diproses tuh. Kan undang-undangnya undang-undang yang lama katanya begitu. Ini kan KUHP yang baru. Jadi kalau ada KUHP yang baru yang diberlakukan adalah yang menguntungkan tersangkanya gitu. Tapi emang siapa? Apa Mbak? Iya, 99,9%. Oke, nanti jangan hati-hati loh. Ya, hati-hati ini sekarang pokoknya kalau menghina presiden dan wakil presiden kena loh aturannya ya. Jadi kita mesti pinter-pinter main dan tapi secara kira selama kita itu mengedepankan proses jurnalistik ya, check and recheck dan Mhm. sebagainya, kita nggak teman-teman wartawan nggak perlu terlalu khawatir. Yang dikhawatirkan itu adalah kalau dikriminalisasi. Itu kan praktek lama yang sudah berlangsung Betul. negara kita. Mhm. Jadi nanti bisa aja sebenarnya kita kritik tapi kemudian ditafsirkan sebagai fitnah. Nah, terus dia bilang mereka ya kamu bilang kritik tapi kan saya merasa saya difitnah. Nah, repot itu kalau udah begitu. Iya ya, masalahnya begini, kalau orang yang mengkritik atau orang yang kemudian dikriminalisasi itu tidak memiliki bukti, itu memang akan mudah sekali ya Mas Ersu Hmm, untuk hmm, diputarbalikkan keadaannya. hmm, Tapi hmm, misalnya sekarang, misalnya seorang Roy Suryo, gitu, yang dia sudah mengumpulkan dari A sampai Z yang sampai hmm, ribuan postingannya Fufafa itu, kita hmm, hmm, berikan contoh itu, hmm, dia memiliki bukti-bukti itu dan secara forensik dia memilikinya, secara link, secara digital semuanya direkam oleh dirinya dan itu tidak hanya satu orang, tidak hanya Roy Suryo. hmm, Kalau seandainya memang itu akan dikriminalisasikan dan itu sebetulnya dinantikan ya oleh Roy Suryo maupun oleh yang lain, tapi kan sudah pernah dilaporkan ke polisi tapi ditolak, dianggap barang buktinya tidak cukup begitu. hmm, hmm, Justru yang melaporkan itu orang yang hendak mengkriminalisasikan Roy Suryo, tapi hmm. ditolak begitu pelaporannya. Nah, ini orang-orang yang memiliki bukti ini sebetulnya menunggu kapan bukti itu bisa mereka hadirkan di pengadilan gitu. Ya, Jadi ya kita beri contoh itu satu itu saja ya, walaupun ya, ya, mungkin ya. ini tidak berlaku surut, belum tentu begitu Ya, kan ya. kenapa kita perlu ngomongin itu? Karena kan sekarang ini buku Gibran Endgame itu sudah mulai dipasarkan ya Mbak Agi ya, dan itu cukup laris. Nah, apakah yang begini-begini ini nanti juga akan kena delik fitnah atau seperti apa juga kan gitu Mbak Agi? Betul, 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 Mas Irsu. Dan ini yang pesan banyak sekali ya. Hmm, Banyak pakai kalau orang Jawa banyak hmm, begitu. hmm, Jadi sudah baru dirilis dan pemesanan juga baru saja di launching. hmm, Tapi ternyata ada yang lewat Sentana TV. hmm, Ini lewat apa ya teman-teman yang memang berjuang bersama Rismon. hmm, Dan kemudian juga ada yang lewat langkah update begitu, yang mereka masing-masing menyertakan nomor telepon pemesanan. Jadi hmm, ini hmm. tidak lewat misalnya marketplace gitu ya Mas Irsu. Ya, Jadi ya. pemesanan secara online saja Saya lewat juga udah dihubungi admin. tuh. Saya udah dihubungi oleh seorang temannya Respon, Bang, kalau mau mau pesan berapa ini waktu itu malah pre-order sebenarnya dipesannya gitu, Bang, sebelum terbit. Betul. Oke, kita bantu Mhm. gitu. Karena
Memang ini kan mereka sedang melakukan perjuangan dan tentu kalau bagi kita membeli bukunya itu kita ingin mendapatkan bukunya dan kita nanti kaji seperti apa sih sejauh mana akurasinya itu, silanan bobot pembuktiannya dan sebagainya kan itu penting buat kita ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Dan ini yang sangat menarik kalau saya lihat Mas Hersu, sebagaimana Hmm. Jokowi's white paper itu Hmm. kan sebetulnya sudah di-upload di akunnya Rismond dan juga yang lain, Hmm. dan sudah beredar banyak di WhatsApp, eh, link untuk mengunduh gratis. Hmm. Jadi free link, jadi tidak perlu membeli secara fisik, Hmm. tidak perlu pre-order. Begitu juga dengan Gibran Ends Game, ini juga sudah pernah diupload oleh Rismond Sianipar. Linknya, kalau seandainya Anda ingin melihat karena bukunya sekarang, ingin membaca, begitu karena sekarang bukunya sedang dicetak, tapi tetap saja orang menginginkan secara Ya. fisik gitu. Ya, Yang terutama saran saya ya Mbak, saran saya tetap beli fisik lah, karena mereka sendiri kan juga melakukan betul. penelitiannya panjang prosesnya, keluar tenaga, pikiran, dan tentu juga biaya. Iya, Gitu. Lebih dan baik. menghargai apa ya perjuangan ya, dan menghargai autornya begitu. Ya, Ini kan sebuah penelitian yang panjang dan oke. itu menggembirakan sih kalau saya lihat semangat ternyata tidak hanya penulisnya yang bersemangat, tapi para penonton dan yang mengikuti kasus Ya, ini semuanya bersemangat ya kan dan cara begini kan nggak terjebak pada fitnah karena namanya buku ya tuh, mesti dilawan dengan buku nantinya dengan dengan buku. buku jangan dikriminalisasi gitu ya. Kalau Betul. perlu dibikin debat terbuka gitu. Ya, kalau memang pun buku itu bisa jadi apa nantinya mau dibantah kan menurut saya menarik gitu kalau untuk dilakukan semacam itu. Oke, itu Ya, soal buku Anda bisa cari di alamat pembeliannya nanti di channelnya Rismon itu apa? respon Ya, sendiri, ya di balik langkah update, Balik ya Akademi Seksama ya. TV, Ya, ya. ya. Nah, Anda langsung berhubungan ke sana ya, nggak usah nanya-nanya lagi. Kalau Ada mau, adminnya tersendiri. ya, Bahkan Rismon sendiri mengatakan, saya nggak jualan, itu yang jualan admin, Anda sendiri. Ada juga reseller reseller emak-emak ya, itu juga ada Mas ya, Erso. ya, ya. Oke, oke. Kita ngomongin yang apa yang sekarang ini, Mbak Agi? Ini mungkin yang menarik adalah soal teror yang masih terus bergulir, Hmm? yang kalau tadinya Masih itu ada yang lagi yang diteror? ya belakangan yang terakhir ini Profesor Uceng ya Mas Ersu Oh, Ceng, dari ya udah UGM. berapa waktu yang lalu juga ya, Ceng ya. Sudah beberapa hari yang lalu dia mengungkap gitu, dan ini teror yang dialami sebelumnya itu oleh DJ Doni dan kawan-kawan itu Hmm. setidaknya ada 5 orang, tapi sebetulnya lebih sih ya. Terutama misalnya teror lewat buzzer, yaitu lewat medsosnya mereka masing-masing yang mengancam ini itu apa dan sebagainya. Ada Ciki Fauzi, anaknya Ikang Fauzi itu yang dia aktif uh, ke Aceh gitu dengan membawa segala bantuan donasi apa dan sebagainya, yang melihat sendiri kejadian di lokasi itu juga mengalami perundungan semacam itu. Ada juga yang mengatakan ini sih sudah teror begitu Mas Hersu. Nah yang menarik Mas Hersu kan juga pasti melihat nih viralnya sebuah video Hmm. yang tidak lama sesudah teror itu terjadi. Kemudian ada ketua organisasi masyarakat atau ormas ya relawan dari Hmm. Jokowi, yaitu namanya Ormas Termul yang lambangnya mangki itu, masih Hmm. ingat tidak Mas Hersu? Nah itu Ah, ya yang lucu orangnya ya. Hmm. Lucu atau apa sih? yang orangnya namanya Firdaus Oibowo yang Hmm. dulu pernah di apa ya kita putar dia membacakan sebuah narasi atau tulisan berbahasa Inggris gitu yang Mas Hersu sampai kagum banget itu waktu itu. Ya, ya, ya. Dan, ya, dan ini kemudian diungkapkan kemarin berapa hari yang lalu ya diungkap oleh Badan Intelijen Netizen atau BIN yaitu Wadah intelijen ada aja. Oke, lanjut. ya jadi Badan Intelijen Netizen ini kemudian mendapatkan sebuah rekaman sebuah video begitu yang memperlihatkan bahwa sepatu yang dikenakan oleh pelaku yang melempar bom molotov ke rumah DJ Doni, yaitu salah satu korban teror yang alhamdulillahnya bom molotov itu mati sendiri, mungkin karena kurang profesional pembuatannya ya. Ini diledek oleh DJ Doni. Ini orang anak-anak STM aja bikin bom molotov itu berhasil begitu. Ini masa orang sudah dewasa tua seperti itu nggak cakep buatannya. Dan kemudian ini ternyata ada orang yang pernah bersama dengan
dengan Firdaus Oibowo ini di sebuah rekaman video. Mas Herso, coba kita lihat ini, dia berjalan di mana Firdaus ini memakan es krim tampaknya, dan kemudian orang ini berjalan tidak jauh bersama dia, dan terlihat itu sepatunya memang sepatu yang sama. Dan Jadi satu lagi apa ya, topinya ya, yang mirip juga. topinya juga sama, dan kalau kita perhatikan, saya pun juga sampai saya ulang-ulang gitu, dan ternyata pemikiran netizen banyak yang sama, cara berjalannya itu sama, atau kalau disebutnya di penelitian itu identik gitu ya, kalau nggak otentik, cara berjalannya itu sama, mirip sekali, dan sepertinya tinggi badan orangnya gitu, walaupun kita tidak tahu tinggi persisnya berapa, tapi kita bisa membandingkan ya, ini orang bertinggi besar gitu. Dan kemudian ini ramai sekali karena sebelumnya sesudah DJ Doni ini melaporkan ke polisi tentang teror yang dialami dia, ini kan Firdaus merekam sebuah video yang kemudian diunggah di akun pribadinya di medsosnya. Iya. Dia meledek gitu, dan kemudian dia mengatakan ini pasti kalau dia menyebutnya flying victim, jadi korban yang terbang-terbang gitu, yang berterbangan. Itu betul, dia menyebutnya flying victim, Mas Hersu, bukan playing victim ya. Bukan. Dia mirip lah itu, mirip juga lah. Mirip lah ya, dimaafkan gitu. Ya, dia mengatakan bahwa ini bahasa Inggris Jawa kata dia gitu. Padahal orang Jawa nggak begitu lah ya. Waktu itu kan dia ngomongnya begitu kan. Jangan framing seakan-akan lulu orang itu dijolimi, ya. Seakan-akan lulu orang rumahnya dibom, ya, pakai bom molotov. Seakan-akan lulu orang tuh terjolimi, lu flying victim. Ya, ingat, cara main begini udah kebaca dari mana asalnya. Orang juga udah pada tahu siapa yang biasa bermain flying victim. Iya, dan kemudian dia mengatakan demikian, bahwa ini sampai dilaporkan ke polisi apa dan sebagainya, karena ini kan kamu sendiri yang buat begitu, kamu sendiri yang buat, dan kemudian kamu menjadi korbannya gitu, dilempar-lempar sendiri, kemudian mengaku sebagai korbannya apa dan sebagainya. Nah, ternyata ini masih berbuntut, Mas Hersu. Sekarang ini yang diteror justru Firdaus Oibowo tersebut begitu. Kok jangan malah Firdaus yang diteror, gimana? Diisengin kali, diisengin atau diteror? Ini diteror ya, diteror dengan COD. Belum pernah gua COD. Oh gitu. Lu Sopi mana? Siapa namanya? Muhammad Arif. Bawa aja man, barang bukti. Gua mau laporin polisi. Pegang aja bang. Man, ambil. Pegang aja barang bukti, kita buka aja Polres. Taruh. Maksud taruh plastik. Ya udah. Jadi seperti yang dialami oleh Yama Carlos. Karena kalau Yama Carlos kan bentuknya seperti teror COD, Mas Hersu. Yang kemudian akhirnya dia menyerah, dia men-take down 12 video unggahannya yang ini dianggap sebagai teror, dan orang ya menganggapnya sebagai teror karena setiap kali itu kurir-kurir itu datang, dan itu jumlahnya banyak sekali, nilainya sampai jutaan untuk satu resi pembelian gitu ya, dan ini yang menjadi korban kan kurir-kurir tersebut. Gitu. Nah, jadi ini kalau yang ini yang seingat saya ini Jenderal Bintang 7 ini berapa banyak dia dikirimin COD-nya itu? Rupanya banyak juga, Mas Herso. Rupanya banyak juga. Jadi bukan disengin juga ya, jadi dibalas teror gitu ya. Iya, dibalas teror. Iya. Dan dibalas teror, kemudian ternyata yang dilakukan langkahnya sama, dia melaporkannya kepada polisi. Padahal sebelumnya dia seperti membuli DJ Doni begitu ya, karena melaporkan kepada polisi, menganggap itu sebagai playing victim buatan sendiri begitu, untuk untuk menghitamkan nama orang lain gitu lah, atau pihak lain gitu. Dalam hal ini kan dalam hal ini entah pemerintah, entah siapa begitu, karena ini kan berkaitan dengan aktivitas dan komentar mereka terhadap bencana di Sumatera. Jadi ini semua orang yang diteror ini memang yang berkomentar, dan mereka pergi langsung ke Sumatera, terutama ke Aceh, menyaksikan penderitaan masyarakat korban banjir bandang yang ada di sana dan sebagainya. Dan rupanya suara kritis itu yang kemudian berbuah teror gitu. Tapi sekarang berbalik kepada Firdaus sendiri yang kemudian sekarang ini mengalami korban teror, dia melaporkannya ke polisi, tapi tidak mau disebut sebagai playing victim, ya, playing victim pihak yang lain. Flying victim dia ya. Tapi flying victim, terbang-terbang. Ya, tapi saya kira kan gini ya, kalau tadi ya yang soal
soal yang video yang disamakan dengan orang yang di Firdaus itu saya kira itu nanti tugas polisi ya. Kita nggak boleh menjudgment bahwa itu betul pelakunya yang sama gitu. Tapi sebenarnya itu tadi adalah petunjuk sebenarnya yang membuat mudah harusnya polisi gitu ya. Dan pihak polisi kan punya lab forensik dan sebagainya, digital forensik, saya kira bisa dengan mudah mendeteksi itu. Kalau betul itu orang yang sama kan bisa segera ditangkap dong, karena itu sudah teror bentuknya dan sudah membahayakan keselamatan orang dengan melempar bom molotov kan Mbak Agi. Kalau yang betul yang dalam kasus itu. Tapi kalau yang Firdaus ini yang mungkin ini saya makanya tadi menyebut ini teror atau keisengan, karena mungkin para netizen rame-rame gitu karena ngelihat dia seperti itu. Udah kita isengin coba biar bagaimana responnya. Saya sih mikirnya gitu Mbak. Dan Firdaus sendiri kan nggak merasa terteror juga kan? Merasa terteror, makanya dilapor polisi. Iya, melakukan tindakan yang sama. Jadi ini memang Firdaus sendiri menjawab tadi itu Mas Hersu, menjawab soal seseorang yang berjalan bersama dia dan diduga gitu sebagai pelempar bom molotov ke rumah DJ Doni. Dia pun mengatakan bahwa iya silakan saja itu nanti bagaimana hasilnya pemeriksaan dari polisi. Dan rumah DJ Doni sendiri kan juga sudah ada olah TKP ya dari polisi. Dan dia pun mengatakan bahwa itu kejadian sudah lama. Dia mengatakan seperti itu. Sekarang ini kan dia dalam posisi tidak beracara ya. Yang tadinya kan dia memang menjadi pengacara, tapi karena kejadian dia naik meja pada saat salah satu sidang begitu, yang kemudian diambil izin praktek pengacaranya. Nah, dicabut ini izin prakteknya ya. Iya, dicabut begitu izin praktek pengacara. Jadi dia mengatakan bahwa itu kejadiannya tahun 2023 begitu, dan ketika itu dia dimintai menjadi lawyer oleh sekelompok orang, ya, dia menyebutnya dari timur begitu, dan itu menuju ke Polres Jakarta Utara yang ada rekapannya tadi. Dan ya kok bisa sama ya, tapi seandainya itu tahun 2023, ini tahun 2025, ya saya pikir ada berbagai alasan ya. Kalau seandainya memang itu orang yang sama, bisa jadi juga itu orang yang berbeda. Sepatunya nggak ganti-ganti kayak saya dong berarti gitu ya. Iya. Atau kalau enggak, Mas Hersu tipe orang yang kalau udah senang ya udah belinya nggak cuma satu begitu kan? Ya, mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ini penting dan menarik, dan saya kira harusnya sangat mudah buat polisi untuk mengidentifikasi, apalagi ada videonya dan sebagainya gitu. Dan ada video pembanding. Sekali lagi belum tentu itu pelakunya, tetapi itu bisa menjadi petunjuk awal buat polisi juga kan untuk menyelidikinya kan gitu. Betul, dan kemudian Firdaus ini juga melaporkan kepada polisi, dan terakhir kalau kita melihat unggahannya itu dia menuduh ada seseorang, Mas Hersu, yang katanya akan didatangin bersama mengajak pasukannya begitu, itu yang berdomisili di daerah Serpong atau Gading Serpong ya, daerah Serpong lah, yang katanya ini adalah owner atau pemilik atau apa, tapi alamatnya di sebuah kantor ekspedisi begitu bernama Zul. Itu terang-terangan dia menyebutkannya di akun medsosnya, yang akan didatangi karena dia menduga ini adalah pengirim dari barang-barang COD-nya. Jadi ini kok jadi panjang. Kalau seandainya memang betul ya mungkin memang ada netizen begitu ya yang kemudian ini belum tentu begitu DJ Doni kemudian membalasnya dengan cara itu, atau siapapun begitu membalasnya dengan cara itu, karena mereka menduga bahwa ketua ormas relawan Jokowi ini yang melakukan atau temannya yang melakukan, kan belum tentu seperti itu begitu. Tapi ya akhirnya seperti inilah Mas Hersu, kita mengkontenkan ini, tapi kita jangan teralihkan perhatian kita ya soal ijazah Gibran, ijazah Jokowi, karena itu yang sebetulnya lebih penting. Ini adalah rona-rona di baliknya ya, karena kita tahu memang ya termul-termul ini ada-ada saja, ada saja yang dilakukan. Sebenarnya kalau Firdaus ini melihat kontennya, kalau saya lebih banyak tertawa sih Mas. Iya, saya juga gitu. Hiburan juga gitu. Tapi biasanya Mbak Agi bacain komentarnya, biasanya komentarnya banyak dukung atau yang banyak yang malah ngecengin dia gitu Mbak Agi? Iya sih. Ada nih salah satu ya, saya buka saja ini akunnya. Misalnya, netizen lebih pinter katanya. Ini soal dia di di berondong COD itu.
Cie, Bang, COD katanya. Bang, jangan lupa bayar, kan COD. Dia yang pesan, dia yang diteror bilangnya. Oh ini netizen menduga bahwa dia playing victim juga gitu, seperti dia menduga DJ Doni playing victim. Modus baru, COD tidak mau bayar. Ya karena memang kalau COD kita tidak pesan kan kita bilang ya di cancel saja karena saya tidak pernah pesan itu, misalnya seperti itu Mas Ersu. Dibilang mending ngurusin si Roy malah ikut-ikutan ngurusin yang lain. Ya, sebelumnya kan dia ini urusannya adalah dengan Roy, Rismon, Tifa, memberikan komentar kepada RRT sangat gencar gitu ya. Tapi sekarang malah justru ngurusin para influencer yang dia nggak pernah diundang di televisi lagi ya, Firdaus ini ya. Saya nggak pernah nonton. Iya. Pernah diundang nggak dia sekarang ini? Enggak, Mas Hersu ya. Pernah diundang, tapi memang ini iya komunikasinya ya mungkin kalau pola menurut komunikasi. Saya harusnya diundang karena ini menghibur ya. Jadi memang menghibur, memang menghibur. Tapi jadinya kalau sebuah diskusi yang ya sebenarnya iya ya. Kalau diskusi yang serius kemudian di tengah-tengahnya ada Firdaus kan itu kan jadi perlu menarik, menurunkan tensi. Iya. Coba ya saya lain lagi. Aku suka Bang Daus, orangnya kocak banget, terhibur gua. Nah, itu ada yang terhibur kan? Iya bener kan? Aktingnya bagus, oh dikira berakting. Ini orang kuat banget auranya katanya. Wah itu dari Kurniawan mengatakan itu. Settingan buat seakan-akan DJ Doni yang neror dia. Oh ini malah justru berbalik ya jadinya. Kayak anak kecil lo ini seringkali orang kayak yang akrab-akrab aja gitu manggil asus gitu. Dia yang kirim, dia yang terima. Ini kata Bobby gitu. Wah ini sebetulnya tuduhan Firdaus kepada DJ Doni ya. Tapi malah justru sekarang berbalik kepada dirinya gitu. Senjata makan tuan. Coba saya lihat lagi Mas Hersu. Komen yang lainnya ya. Jadi unggahan dia yang lain. Ini dia mengancam yang bernama Zul, pemilik gitu ya, di Gading Serpong ancam akan datang bersama pasukan gue katanya. Dan ini komentar dari netizen. Ngomong belepotan. Nah itu yang menarik, harusnya dipanggil diskusi itu. Kocak lu. Kasian tapi senyum-senyum. Video lu yang ngehina Debbie Ceper kenapa lu hapus katanya. Jadi memang yang dilaporkan tidak hanya di DJ Doni Mas Hersu. Ada yang namanya Salim Doer, ada yang namanya Debbie Ceper, rupanya itu mungkin orang-orang yang selama ini memang sering sekali berkomentar soal Pak Jokowi, soal ijazah Jokowi, soal ijazah Gibran, juga belakangan ini soal bencana Sumatera. Jadi dalam videonya kan Firdaus ini mengatakan saya lagi di rumah ya, saya lagi nganggur di rumah katanya. Jadi ini dikomentarin pantesan pengangguran, ngaku sendiri kalau nganggur. bikin mens rea versi termul dong, jubir Firdaus katanya. Ini kalau saya lihat santai ya, orang-orang yang berkomentar di Firdaus Oibowo ini, ketua organisasi termul ini cenderung santai sih Mas Hersu. Walaupun mereka mengatakan ini dengan emotikon tertawa dan sebagainya. Kalau serius salah mereka sendiri. Betul. Beda dengan termul-termul yang lain tuh kayaknya komentarnya ngotot gitu dan komentarnya kecewa, marah apa dan sebagainya begitu. Unggahan-unggahan misalnya Andi Aswan gitu atau Ade Darman tuh cenderung marah. Kepada Firdaus ini orang seperti seneng-seneng aja untuk komentar gitu dan kebanyakan emotikonnya tuh tertawa. Yes, oke. Masih mau diterusin, Firdaus? Oke, Mas Hersu, ini kita ini aja ya. Hari Selasa ini kan ada sidang CLS lagi ya. Besok ya? Iya. Wah, itu rame itu masih. Rame. Karena kalau nggak salah jadwalnya harusnya besok itu adalah dari pihak yang tergugat kan, yang besok jadwalnya ya. Pembuktian dari pihak yang tergugat, dan kalau pembuktian itu kan berarti berkaitan dengan ijazah dong, yang materi gugatannya kan soal ijazah gitu. Nah itu yang saya kira menarik untuk kita tunggu, karena kemarin kan janjinya mereka akan ngebon, minjam dari Polda, karena kan ijazahnya Jokowi sekarang ya dalam tanda petik ijazahnya Jokowi itu dikuasai oleh Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya. Apakah kemudian ini nanti dibon oleh mereka untuk ditunjukkan, atau mereka akan datang dengan alasan ya nggak bisa menunjukkan karena barangnya itu sekarang disita oleh dalam penguasaan Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya gitu loh.
Iya, betul. Jadi kita menantikan karena ini kan dari pihak pengacara dari pihak Jokowi itu sudah meminta ya untuk ngebond gitu. Kita belum dapat kabarnya apakah itu dipinjamkan nantinya atau tidak, tapi yang jelas yang dinantikan adalah ijazah tersebut yang tentunya nanti akan secara apa namanya, secara terbatas akan diperlihatkan dulu karena ini belum masuk ke masa persidangan kan. Ini masih untuk melihat barang bukti tersebut untuk dilanjutkan ke persidangan atau tidak nantinya. Nah, dan juga diharapkan Jokowinya kan Mas Hersu sebagai pemilik dari pemilik dari ijazah tersebut. Sementara kalau dari pihak Taufik Bapak Pak Taufik sendiri ini kan ijazah teman seangkatan Jokowi yang kalau tidak salah namanya Bambang ya. Sempat sempat terucap nama itu yang hanya dibawa fotokopinya dan belum aslinya begitu karena mungkin tidak berani membawa aslinya karena ini kan sebuah dokumen resmi ya jadi fotokopinya tapi hakim meminta supaya dibawa aslinya. Nah ini kan pihak Taufik juga menjanjikan nantinya akan dibawa aslinya. Kalau perlu juga orangnya juga akan mengawal ijazah tersebut. Ini akan menjadi sebuah pembuktian yang menarik karena orang yang berkuliah di tempat sama, satu kelas, satu angkatan, yang masing-masing memiliki ijazah masing-masing, kita lihat memang sama ataukah berbeda. Jadi nggak mungkin kalau sebuah universitas wisudanya pun sama, kemudian mereka mengeluarkan untuk satu fakultas yang sama, kemudian mengeluarkan dua bentuk ijazah yang berbeda. Jangan lupa, jadi besok ya itu apanya sidang lanjutannya ya. Kalau kemarin waktu pembuktian dari penggugat, sekarang waktunya untuk pembuktian dari yang tergugat dan ya, tergugatnya ini kan bukan hanya dari Pak Jokowi tapi juga dari UGM ya, rektor UGM, kemudian dekan juga Fakultas Kehutanan dan sebagainya ya Mbak Agi ya. Dan polisi, wakil rektor, wakil rektor dan polisi ya yang digugat itu untuk citizen lawsuit ini. Yes. Oke, Mbak Agi, kita akan lanjut lagi dalam episode berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Subino Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.